Ayo Mas Bro, tolong dijelasin Mas Bro, ini tempatnya apa Mas Bro? Nah ini bisa dikatakan pagar atau tempat pelindungan ya. Di atas itu tempat pemantauan. Nah di sini kayaknya ini apa? Kayak ngajakin tentara itu, kayak ngajakin tentara di orang ini sambil menunggu ada instruksi apa gitu, dia langsung naik ke atas. Itu lubang itu kira-kira tahu enggak itu lubang atas itu? Itu lubang angin itu. Itu hanya angin-angin aja ya? Nggak ada mungkin buat pengintaian apa enggak ya? Enggak juga sih, enggak ada. Lubang angin, jadi ada informasi bisa langsung lewat situ. Gitu ya. Ini di belakang juga ada sejenis lubang juga ini. Nah, itu terlalu gelap bos. ya. Gimana? Mau masuk? Sama betul. Sama. Sama betul. Sama betul. Sama ya. Oke, siap. Dariku tunggulah saatnya, aku pasti akan mengisi hatimu. Biarkan diriku mencintaimu, luangkan hatimu untuk cintaku. Dan dariku datanglah padaku, janganlah kau ragu untuk bersamaku. Biarkan diriku memujamu, akan kunyanyikan melodi cinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan kita berdua yang manis, imut, cakep ya. Siapa lagi kalau bukan saya Samsem dan bukan saya Samsem dan bukan saya Samsem dan bukan saya Samsem dan Bro Sawin. Oke. Oke, siap. Ngomong-ngomong, Mas Bro atau Om Bro, terserah kalian semua manggil apa ya. Siap. Kita ini berada di mana? Untuk kesempatan kali ini Yes. kita berada di Benteng Kedung Cuek. Benteng Kedung Cewek, bukan Cung. Benteng Takeshi. Bukan Benteng Takeshi, Benteng Takeshi, Benteng Takeshi. Bukan ya, itu karena Cuman bukan di Indonesia. terkenalnya bukan Benteng Kedung Cuek, tapi terkenal masyarakat sekitarnya itu Gudang peluru. Gudang Peluru. Nah, karena mungkin dulu tempatnya untuk penyimpanan Amunisi. Amunisi. seperti itu. Ini tadi kan paling enggak untuk Mas Bro ini sudah baca artikel ya sedikit banyak ya. Saya mau tanya, kira-kira dibangun tahun berapa ini benteng ini? Nah, Kurang titik aku. Tapi nggak apa-apa. Ya. Untung aku mau gak lata. iya toh. Iya. Ada hubungannya sama Lata. konten kita di hotel Mojopahit. Oke, siap. Iya. Pertama-tama yang jelas bukan kedua-dua. Belanda itu masuk Yes. melalui benteng ini. Awal. Nah, benteng itu memantau pergerakan Belanda, meluncurnya ke sini dipantau dari sini. Meluncurnya. Itu Itu meluncurnya naik apa itu? pasukan katak, Bos. Pasukan kata. Mudun nang kono iku, Ya. nang laut terus Renang melangi. berarti ya. Oke, siap. Nah, ya kan ke sini Mm-mm. sampai akhirnya benteng ini jatuh ke tangan Belanda. Oh, awalnya kena Itu, Belanda dulu ya. Sebelum ke Indonesia ya. Terus dibangun tahun 1915-an. Tadi saat durunge Belanda iku balik rene wis ono benteng iki wisan, Bos. Oh, berarti sih kurang merdeka memang Iya, Indonesia. betul. Oke, siap. Nah, Mm. benteng ini terbagi dari beberapa Sektor. sektor. Ada 1, 2, nah yang kita tempati ini 45 kalau nggak salah. 45. Mungkin ada yang nggak tahu sektor itu apa, tolong dijelasin Mas Bro. Ada bagian-bagian. Seperti Sektor- pos penjagaan mungkin ya. Sektor 1 Oke. ngawasi barat daya, Oke. barat Timur. barat ya Barat barat timur. barat. Pokoknya seperti itu ada pos Iya, penjagaan tertentu, ada betul, pos 1, betul. pos 2, pos 3. Yang jelas bukan pos Yadu. Seperti itu. betul. Oke, Ya, siap. Gitu. Terus ngomong-ngomong setelah dari sini perjalanannya itu kemana? Langsung ke Hotel Mojopahit itu ya, yang waktu itu bukan? Bisa uruntutannya ke situ akhirnya. Jadi Nantinya. Oh. jenenge Belanda itu kan podo mbek Bapak Taala sih. Iya. Bapak Taala Siti dibapati kabeh sampainya ketemunya di pusat kota sana. Pusat kota situ. Di mana Tugu Pahlawan. Lah iya biyen itu gak pegel mlaku yo. Makanya. Aduh sing kendaraan lho kesel lho asli ini. Ono sing numpak tank opo, Bos? Oh, saknas berarti sing hitungane pangkat rendah-rendah iku mlaku kabeh. Oke, siap. Lumayan jauh bener dari Betul. sini ke pusat situ ya. Dan di sini tadi tak lihat ada 2 bangunan itu, yang satu kayaknya untuk mes. Jadi aplosane Oh, pergantian gitu, shift. ya. Jadi pergantian shift dia istirahat di sini. Jadi enggak ada kata mudik mungkin ya. Nah, ono Kalau sekarang kan mudik tok isine pokoknya. Iya. Apa carane mudik lek mbiyen sik gorenge merdeka jok mudik. Intinya mungkin Mungkin seperti loh. itu ya. THR gak ngarepno, Bos. THR gak ono janjian. Iya. Berarti sebelum dari pusat itu ke sini. Kalau sebelum dari sini itu menurut Mas Bu sendiri perjalanannya seperti apa tuh? Belanda itu kan menguasai semua pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Ke Madura juga, ke Bali. Terus kalau dari sini 2 rute, ada yang lewat sini, ada lewat Tanjung Perak. Itu. Ya, perasaannya Madura juga disinggahi juga, mungkin, iya. Cuman kita masih belum menemukan artikelnya ya, sejarahnya seperti apa Madura itu ya. Oke, Pada suatu siap. masa itu. Oke, siap. Pasti nanti pasti coba kita Kita explore cari, ya, nanti kita cari di mana tempat sejarah yang mungkin disinggahi mungkin ya. Kalau dibilang sih apa ya? Petilasan mungkin ya. Petilasannya Belanda. Iya. Berarti memang kalau dilihat itu sejarahnya Indonesia untuk merdeka itu sangat amat susah ya. Susah, Bos. Sampai dibelani perang koyo ngono senjata cuma bambu runcing tok lho ya. Iya. Hebat.
Cuman bambu runcing isinya apa kan kita tidak tahu Nah, gitu. betul. Siapa tahu bambu runcing ono racunnya kan juga Nah. ngerti. Itulah hebatnya Indonesia, makanya kenapa tentara luar itu kalau dibilang zaman sekarang ini takut dengan Indonesia karena mungkin dengan senjatanya itu ya. Meskipun tidak pakai senjata yang modern, hanya kayak bambu runcing gitu aja sudah menang ya. Makanya tentara Indonesia ini sangat wow. Kalau kita lihat dari segi latihannya aja loh, kalau sekarang ini ya bukan lihat yang tahun-tahun kemarin itu wow. Pasukan ini, pasukan itu, belum yang ini ya kan. Keren. Tapi ini kira-kira luasnya berapa meter ya? Kalau menurut Mas Bro sendiri ini. Saya sempat lihat ini referensi itu 71,165. Hektar. Lumayan ya. 71 hektar ya. Dan itu ada beberapa amunisi yang masih terpendam di sini. Betul. Betul, Tapi Pak. sayangnya itu ya Mas Bro, enggak terlalu dirawat itu ya. Ya itulah tadi. Kenapa itu? Padahal kan ini kan cagar budaya atau kalau enggak salah ya. Ya ini memang sudah masuk ke cagar budaya, sudah ditentukan. Cuman Betul. teritorialnya, Nah, itu masuk ke Kodim, maksudnya masuk ke daerah militer. Jadi tidak segampang orang keluar masuk itu. Ya, seperti kayak Candi Borobudur, Candi dan lain-lain itu ya. Misalkan seperti apa cagar budaya sing biasa sing pasti zonanya zona aman. Iya, masuk Itu kampung-kampung biasa lah hitungannya ini itu. soalnya masuk teritorialnya Kodim. Soalnya kan masih ada yang aktif mungkin kalau enggak salah itu dengar-dengar seperti itu. Jadi kita juga enggak bisa mengulas tuntas mana yang aktif, mana yang enggak, karena memang ini kan sebenarnya kan rahasia tempat ini toh. Daerah terbatas ini ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi ini kita kan biasanya kan malam menunggu sahur. Sekarang menunggu berbuka puasa. Jadi kita semuanya di sini ya entah itu kita puasa atau enggak, yang tahu hanyalah kita dan yang atas. Buntut sama bolong gak ngerti ya toh. Tapi memang untuk minggu-minggu ini udaranya untuk berpuasa sangat enak ya Mas Bro ya. Ya, enggak terlalu panas. Betul, memang sangat lumayan lah buat untuk puasa daripada yang tahun-tahun kemarin. Ya. Tapi untuk yang tahun ini sudah agak renggang. Kita bisa untuk mudik, kita bisa untuk jalan-jalan. Insya Allah nanti habis lebaran kita akan mengulas lagi yang mungkin dari teman-teman yang komen pingin di ABC. Insya Allah kita akan turuti semuanya ya Om ya. Nanti kita pilih ya mana yang masuk dikunjungi. Karena kita memang sudah hampir 2 tahun, 3 tahunan kita nggak jalan-jalan juga. Sambil kita menunggu endorse masih juga. Berarti ini sejarahnya hanya sebatas segini aja ya? Iya. Nggak ada lagi? Ini kita tidak bisa ke sektor 1, sektor 2, sektor 3. Kita tidak perlu ke sana karena bentuknya sama aja ya, bentuknya seperti ini. Iya, mungkin hutan. hanya foto video sekilas bentuknya, tapi kalau untuk ke sana sama aja kayaknya. Ya, ini kan tetap hutan yang mungkin nggak bisa dirawat, nggak bisa diapa-apakan ya. Apa none kok ngene iki? Karena ini memang aslinya Bu. Aslinya. Karena kenapa kok tidak ditebang atau dianu kan dulu buat pengintaian. Betul, iya. Jadi dari laut biar tidak kelihatan jelas, dia sniper itu sudah di atas sudah memantau dari sela-sela ini pohon-pohon, tumbuhan. Ya. Jadi memang sengaja dibuat rimbun seperti ini ya. Iya sih. Oke, siap keren. Tapi asik sih. Iya. Banyak tentara, Bos. Banyak sekali, dan juga ini kan bukan hanya untuk penyimpanan peluru dan lain, tapi bisa juga untuk prewedding juga ini ya, foto-foto ya. Kalau nggak mana ta? Tapi keren kan dibuat prewedding gitu. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu masa lalu sejarah. Bisa juga di sini ada korban perang, Bos. Oh iya jelas lah. Oh, jelas itu. Nah itu nanti bisa diolah dengan teman-teman kita yang lebih dunia mistik itu. Kita juga punya tim juga seperti itu, tapi ini kita hanya menceritakan alur sejarah aja. Kalau untuk mengulas lebih dalam, enggak. Itu bukan mengulas, cuman secara nalar. Oke. Pasti ada korban perang di sini juga kan. Pasti iyalah. Namanya aja tempat yang sangat wow kok. Sama itu kan ini hutan. Tuh. Mungkin ada yang disampaikan lagi sejarah yang Mas Bro ketahui di tempat sih, ini. Cuma aku pingin aslinya pingin pemerhati sejarah itu lebih memperhatikan sini gitu. Karena iki histori ini gede, Bos. Betul.
tempatnya juga sejarahnya juga perlu diulas lagi ya. Iya. Ini paling tidak ada itu loh, panduan Betul. bahwa ini cagar Betul. budaya Benteng Kedung Coek sektor 4, 5. Tuh. Sama itu harus ada petugas atau juru kunci mungkin ya. Jadi kita bisa tanya jawab. Betul. Sejarahnya seperti apa, kenapa aku nggak dibangun, terus kenapa aku bisa mangkrak. Seharusnya kan ada timnya lah, tim khusus untuk perawatan ini ya. Kapan hari sempat ada ya salah satu pemerhati sejarah itu lihat di sini dan dia bilang untuk renovasi dan perbaikan itu memang butuh anggaran Betul besar. ya, betul. Karena pertama aksesnya susah, Betul. kedua ini daerah terbatas, Betul. kita harus Paling nggak laporan. komunikasi dengan terkait lah dinas-dinas terkait itu. Betul. Dan nggak semudah yang kalian bayangkan bisa masuk sini juga, karena kalau orang nggak dikenal jelas nggak boleh masuk untuk wilayah ini. Walaupun kita memang rumah kita di daerah sini alhamdulillah sama pihak yang jaga diizinkan masuk. Soalnya wis ngerti YouTube Samsem itu Iya. Udah cukup sekian sejarah yang bisa diceritakan sama Mas Ya. Bro. Untuk kalian semua insya Allah di minggu depan kita akan mengulas lagi dari sini ke sana, nanti ada lagi. Tunggu aja di video berikutnya ya. Ini anggap aja kita ini napak tilas 10 November loh. betul Ya. penjelajah sejarah dari Mojopahit. Sebelum Mojopahit kemana Mas? Seharusnya kan awal dulu kemana ya? Raja Patah. Tapi awal kita pembukaan di Mojopahit. Mojopahit, Hotel Mojopahit. Betul. Oke, cukup sekian dari kita berdua karena ini sudah waktunya mau berbuka puasa. Ya kan? Iya, Biasanya kita mau sahur, sekarang waktunya kita mau berbuka puasa. Jadi Kita kita ini kan podoai menceritakan alurnya si Belanda ini betul. masuk lagi ke Surabaya. Yes. Oke, cukup sekian dari kita berdua. Jangan lupa tonton terus YouTube Samsem dan Mas Bro. Insya Allah akan segera launching juga video terbarunya. Amin. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng. Ting tung. Saya Samsem dan Bro Sawin, terima kasih tetap setia sama Samsem. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.